Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami mendengar kebenaran firman-Mu lewat renungan pagi ini. Tuhan tolong kami, sehingga kami terus boleh belajar dari kebenaran firman-Mu lewat renungan pagi hari ini. Urapi kami, bimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema tidak berguna dan sia-sia. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yehezkiel 15 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya, ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh, kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api, dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu. Apalagi sesudah dimakan api dan terbakar. Apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku menentang mereka, dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi, oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan Allah." Joni, seorang pria yang berhasil dalam usahanya, dan telah dikaruniai Tuhan 3 orang anak yang cantik-cantik. Satu ketika, Joni memutuskan untuk pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya karena wanita lain yang dianggapnya lebih menarik baginya. Tahun berganti tahun, istri Joni dan ketiga anak-anaknya terpaksa harus berjuang untuk membiayai hidup mereka. Mereka bekerja membanting tulang hanya sekedar agar mereka bisa tetap hidup. Sampai Tuhan memberikan kelegaan dan semua anak-anaknya selesai sekolah dan berhasil. Kini tiba saatnya satu persatu anak-anak itu untuk menikah. Dan satu persatu dari mereka menikah tanpa kehadiran sang ayah. Dari kejauhan, Joni memperhatikan kehidupan mantan istri dan anak-anaknya pada saat dia sudah menua dan tidak memiliki apa-apa lagi. Sampai pada matinya, tidak lama setelah itu, Joni mati sendirian tanpa seorang pun menemaninya. Di dalam buku hariannya, Joni merangkumkan perjalanan hidupnya dengan satu kata, sia-sia. Di kesempatan lain, Nori adalah seekor anjing yang dimiliki oleh seorang pemulung. Kebakaran hebat telah melanda rumah kayu sang pemulung, sehingga habislah seluruh rumah itu. Bahkan sang pemulung pun luka parah dan terpaksa dirawat selama beberapa waktu lamanya di rumah sakit. Nori berhasil selamat, dan setiap hari Nori terus berada di puing-puing bekas rumah tinggalnya, sambil sesekali melolong memanggil majikannya. Ketika diberi makan pun, Nori menolak sampai dia melihat dan mendengar suara majikannya yang berbicara
lewat video dan memintanya untuk makan. Hidup seekor anjing sederhana menjadi tidak sia-sia, sebab satu perkara, Nori setia. Sedangkan hidup Joni menjadi sia-sia, sebab dia tidak setia. Kesetiaan membuat hidup manusia tidak sia-sia. Kepada Yehezkiel, Tuhan berbicara terang-terangan tentang Israel. Bangsa itu diibaratkan seperti batang pohon anggur yang sudah kering dan dimakan api. Ketika sebelum dimakan api, batang anggur itu menjadi kering setelah terputus dari sumber akarnya, lalu mengering. Pada saat itu pun batang anggur itu tidak berguna, apalagi setelah dimakan api. Seperti itulah keadaan manusia yang tidak setia. Ia menjadi sia-sia. Setialah terhadap istri dan suamimu. Setialah terhadap orang tuamu. Setialah terhadap pengembalaan dan gereja di mana engkau digembalakan. Setialah terhadap pekerjaanmu, maka hidupmu tidak akan sia-sia. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk hidup setia, agar hidupku tidak menjadi sia-sia. Amin. Jesus loves you, and so do I.